Pasca diterjang puting beliung, ratusan permukiman warga di Rancaekek, Bandung porak-poranda. Peneliti klimatologi BRIN menyebut angin kencang Rancaekek badai tornado pertama di Indonesia. Wah, Garuda, kayak bahan Garuda ya, Pak. Pasca diterjang puting beliung, 392 rumah warga Rancaekek Kabupaten Bandung rusak. Kerusakan terbanyak di RT 04 RW 04 Kampung Pangsor dengan 60 rumah rusak berat. Kerusakan meliputi genteng hancur, atap jebol hingga plafon rumah ikut terangkat. Peneliti BRIN Dr. Ermayuli Hastin melalui akun media sosialnya menyebut puting beliung Rancaekek sebagai tornado pertama di Indonesia. Tim riset BRIN tengah melakukan rekonstruksi dan investigasi kejadian ini. Struktur tornado Rancaekek dinilai Erma memiliki kemiripan 99,99% dengan tornado di utara Amerika Serikat. Puting beliung di Rancaekek bukan kali pertama ini saja. Peristiwa serupa pernah terjadi di tahun 2021 namun dengan skala lebih kecil. Akibat puting beliung, 2 warga terluka terkena hantaman material bangunan dilarikan ke rumah sakit. Semuanya hampir 80%, Pak. Kebanyakan kena imbas dari PT itu sengnya jatuh di pas rumah warga. Ya, masih takut. Trauma sekali, apalagi itu yang anak kecil itu trauma pisan. Atau nggak trauma kumah lihat angin muter-muter itu kayu-kayu ini mah udah diberesin. Aduh mah itu berantakan, seng-seng semua kayu-kayu tuh ngeri lihat. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena warga belum bisa beraktivitas normal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung Rancaekek tercatat sebagai badai tornado pertama di Indonesia. Dan untuk mengetahui tentang seluk-beluk angin tornado, sudah ada Ibu Ermayuli Hastin, peneliti klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat siang, Bu Erma. Selamat siang. Bu Erma, ini menurut BRIN, angin puting beliung yang melanda Rancaekek, Kabupaten Bandung ini katanya merupakan badai tornado pertama di Indonesia. Bisa dijelaskan, Bu? Ya, tornado ini kan dilihat dari berbagai kriteria, minimal ada 3 ya. Yang pertama kekuatannya, kecepatan anginnya harus memenuhi Fujita skala 1. Fujita skala 1 itu minimal sekitar 65 km per jam. Gitu ya, itu kecepatan angin maksimum sehingga kita bisa menggolongkan dia sebagai tornado. Jadi ada thresholdnya, threshold kecepatan angin. Nah, kita memang tidak punya sekarang data untuk mengukur kemarin kecepatan anginnya berapa, tapi kita bisa asumsikan dari dampak yang terjadi. Ini kan ada 5 kecamatan yang terdampak. Nah, kalau kita bicara soal puting beliung biasanya dia tidak severe dampaknya. Nah, karena apa? Karena dia skala mikro, kurang dari 2 km radiusnya. Sementara yang terjadi di Rancaekek itu bisa dipastikan lebih dari 2 km sehingga skalanya adalah skala meso. Jika angin kencang ini terjadi dalam skala meso, maka itu tornado. Karena kalau mikro dia puting beliung gitu ya. Makanya kita sebut ini bukan puting beliung lagi, tapi ini sudah tornado like. Kalau soal istilah bisalah kita katakan gitu ya, apa aja gitu. Tapi kriterianya memenuhi apa enggak? Jadi ada radius, kecepatan angin, dampak, dan satu lagi durasi. Durasi ini sangat penting karena biasanya puting beliung hanya 5 menit. Hanya sangat singkat durasinya gitu di Indonesia, 5-10. Nah, kami mendeteksi dari kajian kami, udah pernah ada yang terkuat tercatat di Bandung Cimenyan, itu 56 km per jam. Tapi belum masuk threshold dari 65 km per jam tornado. Sehingga kami belum mengatakan itu sebagai tornado. Tapi untuk kasus Rancaekek, semuanya itu bisa terdeteksi lewat satelit Himawari, awannya berbentuk bulat gitu ya, pada inti mata badainya. Dan struktur seperti itu adalah struktur yang mirip sekali dengan tornado yang skalanya meso di luar negeri. Jadi kita katakan ini sudah tornado like yang terjadi di Rancaekek kemarin. Baik. Terima kasih Bu Ermayuli Hastin, peneliti klimatologi BRIN atas informasinya. Selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang.